seperti itu. Iya, cukup seperti itu toh. Tidak pakai minyak dupa dan cuma dirawat saja vilanya. Dikirimi Fatihah untuk Raja Sunaria Wijaya. Iya, betul itu. Muslim berarti. Oke. Nah, untuk protek ada, untuk kewibawaan ada, Mas? Ada semua. Ada semua, berarti benar ya, komplit ya. Jadi ada sesuai dengan pamornya. Ternyata juga ini mencakup semua. Mencakup. Untuk protek rumah bisa, protek pribadi bisa, pengasihan bisa, kesaktian bisa. Tapi kalau kita ngerawat kira-kira ngikut sendiri nggak Mas ke belakang kita? Paling ikut, tapi hanya sekedar menjaga, dan kita tidak memiliki ilmu apapun, paling kayak gitu. Iya, menjaga saja. Menjaga saja. Kecuali kalau mau itu pun yang jalan paling harimaunya itu. Yang ngikutin ya? Iya. Yang jalan itunya. Biar Raja Sunaria yang ngikutin gimana? Ya seperti tadi itu kan ada harus amalan punya khususnya. Amalannya ya dari dia ya. Nanti dia ngikut ya. Betul. Oh, sakti ya Mas ya. Banyak pasukannya banyak. Banyak. Raja sih. sih dia juga. Gagah tampilannya bagaimana? Gagah tapi nggak terlalu tinggi orangnya. Iya. Badannya gemuk. Iya. Itu berisi lah sih, bukan gemuk, berisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terbaik. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan serta diberikan kesembuhan, serta mendapatkan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih dengan gestar saya Mas Gege, spiritualis muda dari Selawi. Saya ingatnya Kuningan ayo, pernah Kuningan mana? Kuningan terus. Ada apa dengan Kuningan Mas? Saya tinggal di Kuningan lama, sahabat Pusaka Jawa, hampir mau tahun apa tahu 8 tahun dari 2002 sampai 2009. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka, yaitu dapur pusaka yang bisa sekitar 70%, 80% dulu dimiliki oleh para bangsawan, karena dapur ini dikhususkan hanya untuk orang-orang tertentu saja dulu pada saat zaman kerajaan. Bilah kerisnya apa Mas? Oh ya, kita ambil bilahnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari warongkonya, sahabat Pusaka Jawa, ini warongkonya adalah Gayaman Yogyakarta ya. Kemudian untuk peletnya ini Katimoho ya, gabah sinawur, bentuknya seperti ini, totol-totol gabah sinawur. Kemudian pendoknya pendok bunton ya, taman ngabehan, pendok bunton, handle-nya taman ngabehan. Untuk mendaknya apa ini? Mendaknya kayak apa ini ya? Bentar. Mendaknya widengan, sahabat Pusaka Jawa, ini mendaknya widengan. Ini bentar, buntonnya bunton apa ini? Ya, ini bunton semen lungka merak. Ini bentuknya merak, sahabat Pusaka. Di sini ada ukiran merak. Kemudian ini handle-nya taman ngabehan. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, ini adalah dapur keris Singobarong ya. Kita dekatkan. Singobarong lurus. Pada umumnya kan Singobarong pakai luk, dan ini Singobarong lurus tergolong keris yang jarang. Kemudian super boleh dikatakan. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya juga ini istimewa. Ini pamornya Rojo Abolorojo. Mungkin hampir kayak sama Junjung Derajat. Kalau yang tidak begitu ini kurang, ini mungkin taunya ini Junjung Derajat. Ini Rojo Abolorojo.
Kemudian yang bikin istimewa ini tindik emasnya itu di mata. Pada umumnya tindik emas biasanya taruh di sumpel di mulut, Mas Gege. Nah, ini pasti ada maksud tertentu. Ya, barangkali nanti Mas Gege bisa menanyakan kok tindik emasnya di mata tidak di mulut. Seperti itu. Pada umumnya kan di mulut biar tidak kelihatan dimakan gahar. ya gitu ya. Iya, biar tidak kelihatan gahar atau galak. Nah, ini dibiarkan kelihatan galak. Mulutnya terbuka, matanya yang ditutup. Apakah dengan matanya ditutup biar tidak terlihat tajam? Setajam set. Setajam silet bedah. Ya. Pisau bedah. Pisau bedah. Oke. Sahabat Pusaka Jawa sudah. Oke, silakan Mas Gege. Pisau bedah lah. Mas Gege Nayu, mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya. Ya, silakan Mas Gege ditayu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur Singo Barong, ya, Singo Barong sendiri seperti halnya lambang, seperti Singo Barong, naga itu mempunyai lambang tersendiri. Kalau Singo Barong itu melambangkan kekuasaan dan ketegasan. Kalau naga melambangkan kebijaksanaan dan kekuasaan. Ya, jadi ada perbedaan. Kalau Singo Barong itu kekuasaan dan ketegasan, tegas. Kalau naga kekuasaan dan kebijaksanaan. Ya, jadi dulu yang punya dapur-dapur keris singo, naga itu biasanya para raja atau orang-orang yang level up di lingkungan keraton. Itu. Jadi dari dapur kerisnya saja sudah dapur keris yang istimewa, kemudian ditambah dengan pamor yang istimewa yaitu pamor Rojo Abolo Rojo. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ada orang mengatakan kalau dapurnya bentuknya seperti anjing atau singa, itu kadang perbedaannya apa dengan kikik. Kalau kikik itu anjing hutan, kalau Singo Barong itu di badannya seperti kilin, ada ukirannya. Kalau yang bentuknya seperti singa duduk tapi polos, itu kikik, sahabat Pusaka Jawa. Kalau menurut buku keris Jawa ya, keris Jawa milik siapa ini? Haryono Guritno ya kalau nggak salah ya, itu kikik dapurnya. Jadi perbedaan antara Singo Barong dan kikik itu badannya itu, kalau yang Singo Barong diukir, kalau yang kikik itu tidak polos. Kikik kan orang bilang anjing hutan, seperti itu ya. Tapi ada yang mengatakan itu juga Singo Barong, tidak usah ribut, yang penting barangnya bagus sama ya. Beda nama ya nggak apa-apa lah, cuman saya sedikit memberikan gambaran saja. Tapi intinya jangan sampai ribut perbedaan ini bagi nggak apa-apa. Yang penting damai, yang penting peace ya, tidak ribut kayak gitulah. Yang penting barangnya bener, tangguh itu sepuh gitu, daripada ribut nama dapur seperti itu. Ya, saya cuma menjelaskan saja kalau Singo Barong ya badannya pakai motif diukir. Kalau yang kikik tidak seperti itu. Jadi kadang orang menamakan dapur kikik dapur Singo Barong juga. Kemudian gitu. Jadi ya nggak apa-apalah seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari keris lurus adalah agar si pemilik dapur keris lurus mempunyai jiwa atau budi pekerti yang luhur. Ya, seperti mempunyai kebijaksanaan, ketegasan, sama ya dengan Singo Barong. Kemudian keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi ini saling melengkapi. Lurus itu mempunyai kebijaksanaan, ketegasan, jujur, kemudian keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya si pemilik itu mempunyai iman yang kuat, didoakan dengan lambang lurus, didoakan dari Sang Empu. Enak kan didoakan dari Sang Empu agar si pemilik itu mempunyai ketauhidan yang kuat. Apapun masalahnya, Tuhan yang Maha Esa solusinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kemudian kalau kita bahas tentang dapur pamor dengan pamor Rojo Abolo Rojo, itu tergolong pamor miring. Pamor Rojo Abolo Rojo adalah pamor miring, kemudian juga pamor rekan. Artinya yang direncanakan dahulu oleh Sang Empu, kemudian pamor Rojo Abolo Rojo adalah pamor pemilih. Artinya tidak semua orang cocok untuk memilikinya. Masa sih Mas? Jadi memang begini, pamor Rojo Abolo Rojo memang ada doa khusus yang mungkin kalau umpamanya nih ya, Rojo Abolo Rojo kan itu kan pamornya begini.
mempunyai tuah atau angsar, sebagian pecinta beranggapan Pamorojo Abolojo mempunyai tuah atau angsar itu untuk menambah kewibawaan dan kekuasaan, kemudian menghindarkan pemiliknya dari ancaman bahaya peperangan ketika berperang. Ya, kemudian biasanya cocok untuk pejabat negara. Nah, umpamanya ternyata dipakai oleh penjaga masjid, ya, ataupun pedagang. Kan kayaknya kurang pas, karena pedagang itu yang dibutuhkan adalah menarik orang. Nah, ini kan bertambah wibawanya, kemudian juga kekuasaannya. Kekuasaan bolehlah, jualannya tambah banyak gitu. Kewibawaan. Nanti kalau orangnya terlalu berwibawa, ketika orang mau beli juga segen loh. Kan seperti itu. Jadi Pamorojo Abolojo tergolong pamor yang pemilih, tidak sembarang orang untuk memilikinya. Mempunyai tuahnya adalah untuk menambah kewibawaan, kemudian menambah kekuasaan, menghindarkan bahaya dari peperangan. Ketika berperang, mudah-mudahan dikasih selamat. Semua itu yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hanya sebagai syariat, sebagai piandel, artinya doa yang disematkan pada bilah pusaka dengan lambang Pamorojo Abolojo diberikan keselamatan. Kalau umumnya setelah berperang ternyata mati-mati juga, ya karena kesane Gusti Allah. Kita kan ya sama aja ketika kita akan berperang, kita memakai baju anti peluru, ya kan, pakai helm, jebule ketembak sebelah sininya. Ya sama baik. Kadang-kadang itu namanya ikhtiar, sahabat pusaka Jawa. Jangan sampai mau berperang polosan tok, nggak bawa senjata, nggak bawa apa, nggak pakai strategi, kan salah. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari sorok besinya, ini adalah hitam keabuan, sahabat pusaka Jawa. Pocukan bilanya ngudup gambir, gonjonya gonjo wuwung, artinya gonjo lurus. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, ya pasikutannya yang galak, birowo, besinya yang mentah, pamore kemambang, ya ini estimasi Mataram, sahabat pusaka Jawa. Ya, pamore juga mubiar. Silakan Mas Gege, kayaknya sudah. Mubiar, bior, katon jelas. Silakan Mas Gege. Untuk energinya, Ntar dulu kok, catat dulu dong. Gimana? warna merah, merah nyala terang, tidak seperti api loh, merah bener-bener merah darah gitu kan. Dan ini bukan energi alam, energi isian, energi tenaga dalam, cakra, melainkan si pemilik kodamnya. Oh, energi dari pemilik kodamnya. Terus? Isi ternyata waktu itu pernah kan ya dibabarkan ya? Pernah yang ini. Belum tahu namanya. Belum ternyata tahu dia namanya. itu raja, guys. Oh. Ya, raja di alamnya gitu. Oke. Ternyata dia raja, memiliki banyak. Raja siapa namanya? Sunaria Wijaya. Sunaria Wijaya. Sunaria Wijaya tanpa spasi. Wijaya. Oh, tanpa spasi. Tanpa spasi. Sunaria Wijaya. Terus? Dari Majapahit. Alhamdulillah. Terus? Ya, kita jangan bicara kegunaannya dulu. Iya. Ini ya tadi Cerita ya saya dulu, nanya ngobrol. masalah mulut. Mata. Iya, mata ditutup tetapi ini Mulutnya kan mulutnya nggak terbuka ya, Iya. sama dengan gitu. Jadi ketika kita berbuat baik gitu, Iya. meskipun hanya lisan kata gitu dengan tampilan yang galak, tapi hatinya itu tulus gitu. Gitu ngomongannya gitu. Ngomongannya gitu. Jadi meskipun terlihat garang, Iya. gitu, terlihat galak gitu Iya. kan, terus dia melakukan kebaikan tidak perlu dipandang orang lain gitu. Jadi kita itu sodako, tetapi tanpa perlu dilihat orang. Dilihat orang, gitu. pamer. Nah, singkatnya kita itu belajar jangan melihat orang dari mata. Maksudnya bukan berarti kita merem gitu. Ini penampilannya tuh kayak bajingan gitu, maaf ya. Iya. Itu lihat dari mata gitu Iya. loh. Tapi kalau dari hati gimana? Ternyata beda. Di hati kita itu mengatakan bahwa Dia orang dia baik. itu orang baik gitu. Sahabat pusaka Jawa, tidak ditemukan di channel manapun tentang pembabaran seperti ini. Belajar dari tetangga sebelah, ya Mas Gege ya, dari Raja Sunaria Wijaya. Jadi bahasanya dengan mata tertutup, walaupun saya yakin ini ada maksud tertentu. Cuma kan ini selokannya seperti itu. Silokannya seperti itu. Artinya ketika kita melihat orang, jangan lihat lewat mata saja. Lewat mata saja. Tapi kita juga lihat dari kesehariannya. Iya. Kita sekilas lihat orang itu gondrong, tatonan, dicap belakang, preman. nggak bisa. Jangan ke Jogja, seniman banyak, gondrong, orangnya baik-baik. Ya mereka orang yang baik-baik dan mereka orang seniman yang bagus. Ini kan bisa digambarkan, bisa Gimana? macan, bisa anjing gitu. Ah. Gitu. Nah itu kita lihatnya dari situ, anjing menjijikan, najis. Nah itu melihat pakai mata. Iya. Coba kalau kita benar-benar pakai hati gitu ya. Di sini kan
tutuplah mata kamu. Berarti yang dipakai apa? Kalau nggak pakai akal kan berarti pakai hati. Betul. Walaupun anjing ciptaan manusia, ciptaan Allah itu kan sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk. Gitu. Ada kan fungsinya nggak? Apa intinya? Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Anjing pun di dunia ini mempunyai manfaat untuk menjaga ternak, menjaga rumah. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa mulia dibanding makhluk yang lain. Sebetulnya seperti itu ya, Mas. Maknanya seperti itu ya. Jadi Raja Sunaria Wijaya memberikan nasihat seperti itu. Kita itu jangan melihat sesuatunya dengan mata semua. Mata itu hanya sebagian, sebagian untuk menilai, tapi tidak untuk semuanya. Betul. Seperti itu, Mas Gege. Iya, ini. Terus simpel, mata ditutup, belajar menggunakan hati gitu. Jangan pakai ini rata-rata dari mata ke otak itu nafsu gitu kan. Tapi kalau nggak pakai mata gitu, pakainya hati. Belum tentu. Kan pasti di hati kita kan melihat orang, wah ini kayaknya orang jahat ini nih. Ini orang-orang nggak bener ini. Tapi ketika kita didekati, astagfirullah orang baik ternyata. Jatuhnya kan salah. Malu kan gitu. Kita. Nah, itu ada pendampingnya nggak, Mas Gege? Raja Sunaria itu. Apa, Mas Gege? 2 macan. Harimau. Putih apa? Loreng. 2 ya. Oke. Terus apa lagi, Mas Gege? Untuk kegunaannya ilmu sih. Masalahnya untuk dia memiliki ilmu khusus gitu. Dan bisa diturunkan sih ke pemilik. Ke pemilik keris ini? Iya, kalau mau nanti bisa diajarkan. Ada amalannya. Ya mau apa? Mau ilmu untuk kadugalan, apa ilmu kesaktian atau ilmu apalah. Apa maunya kayak gitu. Jadi nanti dikasih amalan itu terserah mau dikasih. Nah, cara ketemunya bagaimana, Mas? Ya nanti kalau orangnya bisa lihat sendiri ya dari sendiri, kalau orang yang mau beli, orang yang ingin gitu. Ya tinggal Mas Gege aja saya suruh komunikasi sama Raja Sunaria, minta ilmu apa nanti dia Raja Sunaria yang ngasih ilmunya, caranya bagaimana. Iya, betul ya, seperti asal memiliki pusaka ini. Ya, Mas Gege ya. Terus untuk apalagi, Mas Gege, untuk protek, dirawat dan perawatannya harus benar-benar rapih gitu, jangan ada kotoran, diistimewakan seperti lainnya kita punya barang baru itu gimana? Istimewa digosok gitu kan, kotor sedikit dibersihin gitu. Itu ngomongnya seperti itu. Iya, cukup seperti itu toh. Tidak pakai minyak cuma dirawat saja bilangnya. Dikirimi Fatihah untuk Raja Sunaria Wijaya. Iya, betul itu. Muslim berarti. Nah, untuk protek ada, untuk kewibawaan ada, Mas? Ada semua. Ada semua, berarti benar ya, komplit ya. Jadi ada sesuai dengan pamornya. Ternyata juga ini mencakup semua. Untuk protek rumah bisa, protek pribadi bisa, pengasihan bisa, kesaktian bisa. Tapi kalau kita ngerawat kira-kira ngikut sendiri nggak, Mas, ke belakang kita? Paling ngikut, tapi hanya sekedar menjaga, dan kita tidak memiliki ilmu apapun, paling kayak gitu. Iya, menjaga saja. Menjaga saja. Kecuali kalau mau itu pun yang jalan paling harimaunya itu. Yang ngikutin ya? Iya. Yang jalan itunya. Biar Raja Sunaria yang ngikutin gimana? Ya seperti tadi itu kan ada harus amalan punya khususnya. Amalannya ya dari dia ya. Nanti dia ngikut ya. Betul. Sakti ya, Mas ya. Banyak pasukannya banyak. Banyak. Raja sih. Dia juga gagah, tampilannya bagaimana? Gagah tapi nggak terlalu tinggi orangnya. Badannya gemuk. Iya. Itu berisi lah sih, bukan gemuk, berisi. Ada lagi, Mas Gagah? Udah sih. Cuman tambahan sedikit. Insya Allah kalau pakai ini orangnya itu tidak berpikir duniawi untuk diri sendiri. Siap. Gitu. Jadi untuk kemaslahatan umat juga. Jadi orang dermawan juga ya. Artinya punya banda pun orang nggak dewek toh. Berarti ini juga untuk rezekian bisa ya, Mas ya? Artinya buat rezekian, karena di sini juga ada sir rahasianya. Ketika kita punya harta itu bisa loman ya, bahasanya dermawan. Matanya pun kita gitu. Memiliki penglihatan yang tajam dan tidak sering menggunakan akal logika itu. Banyak menggunakan hati. Banyak menggunakan hati, sahabat Pusaka Jawa. Nah, seperti itu sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Ya, jadi matanya pun bisa jadi tajam, buat natap orang pun bisa nunduk ya, Mas Gege ya. Makanya saya bilang ini di tindik emas pasti ada maksud tertentu, karena pada umumnya tindik itu ada di mulut, lah ini di mata. Kalau saya nyebutinnya makan apel. Iya sih. Sumpel. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ada lagi, Mas Gege? Udah.
Oke, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.